A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an untuk kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam dan keberkahan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Jamaah Isya yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam bulan Ramadan, di 17 Ramadan, kita memperingati nuzulul Quran. Momentum 1400 tahun lebih yang lalu ketika Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua hal untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan menurunkan akal kepada kita, sehingga kita bisa mencerna, kita bisa mempelajari Al-Quran dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Ketika kita menggunakan akal, potensi akal kita untuk bergaul dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mulia. Karena setiap orang yang bergaul dengan Al-Quran pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran sendiri adalah kitab yang paling mulia. Ada kemuliaan-kemuliaan yang menyertai orang-orang yang membersamai Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak pernah ada perubahan dan tidak akan ada perubahan mulai dari turunnya sampai akhir zaman. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga menjaganya. Maka itulah mulianya Al-Quran, beda dengan kitab-kitab lain. Jadi Al-Quran adalah kitab yang mulia, diturunkan oleh zat yang paling mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Qul nazzalahu ruhul qudus. Dalam Al-Quran, Jibril kadang disebut dengan ruhul qudusi, malaikat yang suci, ruh atau malaikat yang mulia. Berarti Al-Quran diantar oleh malaikat yang paling mulia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengikutkan apa-apa dengan Al-Quran dengan hal-hal yang mulia. Al-Quran adalah kitab yang mulia, diturunkan oleh Maha Mulia Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat yang paling mulia kepada Nabi yang paling mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala pada setiap syahadat kita. Diturunkan untuk umat yang mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka ketika kita bergaul dengan Al-Quran, insya Allah kita juga akan mulia. Diturunkan pada bulan yang paling mulia, Ramadan. Maka siapa saja yang bertemu dengan Ramadan, insya Allah dia akan mulia ketika memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan, beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Diturunkan pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Jadi seluruh yang terkait dengan Al-Quran pasti akan mulia. Maka kita pun ketika akan mulia, harus kita membersamai dengan baik Al-Quran. Jangan hanya menjadi kitab bacaan tahunan. Nanti kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tidak lagi menyentuh Al-Quran, nanti kita menyentuhnya di tahun depan lagi, naudzubillah. Maka ketika kita ingin mulia, mengabdikan diri kita dengan Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran atau belajar tentang Al-Quran
dan yang paling penting adalah mengamalkan Al-Quran. Kata guru kami Syekh Profesor Dr. Muhammad Ghalib, beliau mengatakan bahwa hafizul Qur'ana lafzan wa ma'nan wa amalan. Wahai anak-anakku, selalulah menjaga Al-Quran dalam 3 aspeknya. Jaga teksnya. Hafizul Qur'ana lafzan. Apa artinya hafizul Qur'ana lafzan? Jaga teksnya adalah rajinlah membacanya. Dalam keadaan apapun usahakan membaca Al-Quran dari segi bacaannya, teksnya. Tapi jangan berhenti di situ. Hafizul Qur'ana ma'nan. Setelah Anda membaca Al-Quran, dalami maknanya. Belajar tentang Al-Quran dari segi makna-maknanya. Dan jangan berhenti sampai di situ. Yang paling terakhir adalah hafizul Qur'ana ma'nan, amalan. Setelah Anda mengetahui makna-maknanya, amalkanlah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membersamai Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka sepanjang hidup kita wajib kita selain membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Karena bisa jadi ada di antara kita atau banyak di antara kita bisa membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata. Itu pun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih disebutkan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yatata'ta fihi fahuwa syaqqun lahu ajrani." Yang membaca Al-Quran dengan lancar dan baik, tempatnya berada di surga bersama para malaikat yang mulia. Yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan 2 pahala. Ada pahala usahanya untuk membaca Al-Quran, dan ada pahala dari penyebutan huruf dalam Al-Quran. Dalam lanjutan hadisnya kata baginda Nabi, wala aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan 1 huruf itu digandakan kali lipat ketika kita membaca Al-Quran. Maka mari kita menyadarkan diri kita, paling tidak ketika belum tahu makna Al-Quran, kita mulai dari proses yang pertama, selalu menjaga membaca teksnya, memperbaiki bacaan kita. Alhamdulillah imam kita di sini adalah salah satu qari'ul Quran yang baik di Kota Palopo. Dan itu sesuai apa yang diperintahkan atau sesuai dengan kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata para sahabat, adzinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyataghadna bil Quran. Baginda Nabi itu diizinkan, bahkan diperintahkan untuk memperbaiki bacaan dengan suara yang baik. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Abu Daud dalam kitabnya As-Sunan, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, halaman 127. Beliau membahasakan bahwa seorang yang belajar Quran harus punya kesadaran diri fi tahsini qiraatil Quran, dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Orang-orang yang seperti itulah ketika dia punya usaha, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dan mudahkan segala urusannya. Dalam riwayat Imam Abu Daud, man lam yataghadna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak mempercantik bacaan Al-Qur'annya, maka bukan bagian dari golongan kami, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang masih bacaan Al-Qur'annya terbata-bata, kita perbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Karena dengan suara yang cantik, yang merdu, itu juga akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an. Dijelaskan panjang oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bagaimana adab seseorang bergaul dengan Al-Qur'an. Jadi bukan hanya membaca, setelah kita memperbaiki bacaan, harus melanjutkan pada kajian-kajian Al-Qur'an. Bahkan orang kafir pun ketika mendekatkan dirinya pada Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, mereka akan mulia, kata mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemuliaan itu sebatas di dunia. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai Al-Quran tapi belajar Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemuliaan itu sebatas di dunia. Banyak sekali contohnya.
Orang-orang yang mengabdikan dirinya belajar Al-Quran tapi belum masuk hidayah pada dirinya, Allah muliakan, Allah angkat derajatnya, Allah perkenalkan kepada seluruh manusia. Salah satu contohnya Profesor Dr. Maurice Bikel, seorang pakar Al-Quran, orang Belanda, agamanya Yahudi. Beliau mengkaji Al-Quran dan mendapatkan, tapi alhamdulillah Profesor Maurice Bikel ini di akhir hidupnya masuk Islam. Karena apa? Karena teks Al-Quran. Hanya karena gara-gara mengkaji Nabi Musa dalam Al-Quran. Jadi suatu ketika Profesor Dr. Maurice Bikel dipanggil dari Belanda, karena orang Belanda datang ke Mesir untuk mengkaji mayatnya Fir'aun. Ini ditulis dalam bukunya Al-Quran, Bible dan Sains Modern. Profesor Maurice Bikel ini datang mengkaji tubuh Fir'aun. Kemudian beliau berusaha mencari literatur atau bacaan tentang tubuh Fir'aun, dan dia tidak dapatkan kecuali dalam Al-Quran. Beliau mengatakan seperti ini awalnya, ini adalah kitab Muhammad, pasti ada gurunya Muhammad yang mengarang kitab ini. Karena bagaimana logikanya Muhammad yang hidup di tahun 600-an Masehi, sedangkan Nabi Musa jauh sebelumnya sudah hidup. Dari mana informasi Muhammad ini dapat informasi lengkap tentang Nabi Musa alaihissalam? Sedangkan Nabi Musa itu baru diteliti pada masa Maurice Bikel. Ketika beliau mengkaji, beliau mendapatkan salah satu yang tidak masuk akal. Apa itu? Beliau mengatakan seperti ini dalam bukunya. Mayat Fir'aun seharusnya sudah hancur karena ada bakteri-bakteri dalam laut yang memakannya. Tapi kenapa bisa tidak hancur? Di mana teks itu dia bisa dapatkan penjelasan itu? Karena secara logika tidak masuk akal. Maka beliau membaca Al-Quran. Ketika beliau membaca Al-Quran, dia dapatkan ayatnya, Al-yawma nunajjika bibadanika hadza litakuna khalfaka ayah. Itu ayat tentang Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyelamatkan tubuhnya Fir'aun. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Pelajaran dari sifatnya Fir'aun, pelajaran dari tubuhnya Fir'aun. Maka kata Maurice Bikel, tidak mungkin Muhammad punya guru manusia ketika dia bisa mendapatkan informasi lengkap tentang Nabi Musa yang ribuan tahun sebelumnya Nabi Muhammad. Maka pasti Muhammad ini mendapatkan wahyu. Maka dia telusurilah kehidupan Nabi Muhammad dan betul tidak ada gurunya. Maka di situ dia bersyahadat atas kebenaran Al-Quran. Itu mengkaji teks Al-Quran. Orang-orang kafir pun akan mulia ketika hidayah masuk ke dalam hatinya. Insya Allah mereka akan bersyahadat. Tapi banyak juga orang-orang kafir tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahas lengkap dalam bukunya Al-Quran, kitab sastra terbesar, karya Profesor Dr. Nurkhalis Setiawan, salah satu orientalis, orang kafir yang mengkaji Al-Quran tapi tidak sempat masuk Islam, tapi dimuliakan oleh Allah di dunia ini, di bumi ini. Dikenal adalah Stephen Will. Beliau dikenal sebagai pakar Al-Quran. Kenapa? Karena mengabdikan dirinya, karena ilmunya, bukan karena imannya, tapi karena ilmu dalam Al-Quran. Dia mengkaji Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Maka bagaimana dengan kita yang muslim, yang mengkaji Al-Quran, tidak sekedar membaca tapi menggali maknanya? Insya Allah dengan itu Allah muliakan kita semua. Amin amin rabbal alamin. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.